Iya, capek mengatasi kekonyolan kalian. Kami yang capek-capek belajar, kami yang capek-capek membeli buku, kami capek-capek meluangkan waktu untuk membaca buku yang sudah kita beli, bahkan mempelajari kitab kalian. Justru kalian itu harus berterima kasih, bukan ngeyel. Oh, terima kasih Unirifa karena sudah gara-gara Unirifa saya bisa dapatkan ilmu baru, dapatkan pengetahuan baru, kan harusnya gitu. Iya kan? Terima kasih Ustaz Hanafi, gara-gara Ustaz Hanafi saya mendapatkan ilmu baru kan, mendapatkan pengetahuan baru. Kan harusnya gitu, bukan malah ngeyel, apalagi melawan, yang paling parahnya lagi apalagi menghujat. Kan gitu. Bukan seperti itu. Makanya saya heran kepada teman-teman Kristen ini ketika diajak berdiskusi. Sudah tahu literasi kurang, iya kan? Bible di tafsirnya pun salah. Jelas-jelas terjemahannya Indonesia. Sudah jelas-jelas tertulis di situ yang seperti itu, malah menafsirkan sesuatu hal yang lain. Lari pula materinya. Itu. Dan memang betul bahwa orang-orang yang menggunakan akalnya ketika berdiskusi, yakin dan percaya, itu dia nggak bakalan Kristen lagi. Kalau dia sudah lepas doktrinnya, dia sudah lepas pengajaran-pengajaran yang selama ini kan, artinya dia mengosongkan diri untuk menerima sesuatu yang kita berikan sama dia, gitu kan. Karena memang dalam konteks diskusi seperti ini, memang harusnya ya nggak bisa memasang pasang kuda-kuda. Gitu kan, masuk kuda-kuda, hilangkan dulu doktrinnya. Toh lagi pula juga kalau kita diskusi di sini saling belajar, saling mengedukasi kan. Kalaupun toh memang kalian nggak tahu apa-apa, ya kami kasih tahu. Terimalah kebenaran walaupun itu pahit. Nah, gitu kan? Karena sesuatu yang pahit itu memang tidak semua bisa diterima, teman-teman. Sesuatu yang pahit itu tidak semua bisa kita telan, tetapi dengan kepahitan itu ya Anda bisa belajar, itu loh. Anda bisa belajar, Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan saya sudah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, baca Kejadian sampai Wahyu. Tapi pada saat ditanyakan ayatnya, apakah pernah kau baca ayat ini? Kayaknya belum pernah saya baca deh. Katanya pernah baca Kejadian sampai Wahyu. Kan coba bayangkan. Aduh, terima kasih Bang Rizal. Coba bayangin teman-teman. Saya pribadi ketika berdiskusi, ya mungkin tipikal macam kayak Unirifa bisa menyesuaikan kondisi. Ya, Ustaz Hanafi juga sama. Gurunda Zuma juga sama, Bang Handi juga sama. Bisa menyesuaikan kondisi. Tetapi kalau kondisinya memang ketika kita beritahu kepada kalian, dan kalian pun juga ngeyel, melawan, ya tidak ada istilah kondisi. Nah, itu masalahnya. Iya kan? Nggak ada istilah kondisi, teman-teman. Jadi, ya susah. Kalau memang sudah self-defense, iya kan? Sudah self-defense, Anda sudah mental block di awal, apapun yang kita tanyakan kepada kalian dari teman-teman Kristen itu susah. Sudah self-defense, ya kan? Mental block, dia pasang, habis itu diajak berdiskusi literasi kurang, Bible nggak paham. Di dalam Bible ayatnya ayat bahasa Indonesia, tapi tafsirannya aneh, ya kan? Yang kita bahas Matius, larinya ke Markus. Dikejar di Markus, lari ke Yohanes. Kita kejar sampai di Yohanes, lari ke Kejadian. Kita bahas Kejadian. Akhirnya apa? Larinya ke koma lain. Aduh, artinya itu di kick, habis itu naik lagi di koma lain.
Iya kan? Bagaimana, betul enggak teman-teman? Iya kan? Iya kan biasanya, wih, ya, tadi itu orang di kick itu dari Komal sebelah, itu fakta itu. Gitu kan, gitu ya. Terima kasih Kak Moji, jazakallahu khair. Wih, mantap kali Pak. Masya Allah, jazakallahu khair. Kak Moji, terima kasih banyak. Jadi gitu teman-teman ya. Padahal kita ini niatnya baik loh, niatnya baik. Niat kita itu bagaimana caranya teman-teman dari Kristen ini pahami Bible kalian. Tidak ada niat untuk sedikit pun. Tidak ada untuk membuat kami ini mengajak kalian menjadi muslim, tidak ada. Karena itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Bukan ajaran baginda Rasulullah itu yang seperti itu, bukan teman-teman. Bukan. Bukan, justru niat kami ini supaya apa? Pahami Bible kalian isinya, pahami apa yang tertera, itu pahami konteksnya, bukan masalah comot-comot ayat. Kalau kita mau diskusi bahas satu buku, nggak jadi itu diskusi. Nggak kelar-kelar diskusi serius, apalagi baca satu perikop. Capek-capek baca satu perikop, pas dijelaskan jawabannya asumsi. Matilah. Buku betul-betul di lemari, kita baca satu-satu, kita diskusi sama kalian. Baca satu perikop, dilarang cuma-cuma ayat. Habis itu, dia disuruh bertanya. Panjang kali, tak ada pertanyaan yang keluar. Alamak, yang matilah kita. Apalagi kemarin sekelas pendeta Petrus, waktu ada Bang Handi kan? Ada Bang Handi kok, ada. Pendeta Petrus bayangkan, maki-maki, sekelas pendeta lo maki-maki. Bagaimana jemaatnya tidak seperti itu? Duplikasinya dari atas sudah salah. Duplikasinya dari atas sudah salah teman-teman. Coba bandingkan dengan ulama-ulama kami ya, Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Hadi Hidayat. Coba bayangin, iya kan? Di mana beliau memberikan contoh, memberikan sesuatu panutan kan kepada kita semua. Tanpa harus bertemu dengan beliau pun kita bisa menyimak dari video YouTube-nya, bisa menikmati dari video YouTube beliau. Banyak ilmu yang kita bisa dapat dari situ dan bisa diaplikasikan pun juga luar biasa. Itu dari beliau. Sumbernya dari Ustadz Hadi Hidayat, akhirnya turun sampai di kita semuanya menjadi enak mendengarnya, enak menerimanya. Nah, berbeda dengan sebelah kita niatnya diskusi baik-baik, ujung-ujungnya keluar kata-kata kotor. Siapa yang suruh? Memang di gereja memang seperti itu diajarkan. Coba bayangkan, ini saya tidak mengklaim semua teman-teman Kristen. Tidak mengklaim semua pendeta seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi ini yang saya klaim adalah oknum. Oknum yang bisa dikatakan orang seperti ini memang cocoknya tidak jadi pendeta. Dia cocoknya jadi tukang parkir gereja. Oke, kembali lagi teman-teman. Terima kasih Kak Muci, jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Syukran, jazakallah. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah berkontribusi di Komal ini mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Amin. Dan pasti balasan sempurna hanya Allah dan kita tidak bisa membalas kecuali hanya berdoa kepada Allah. Semoga kalian selalu sehat, berkah selalu. Amin. Dan yang paling pasti ditanamkan dalam hati kita semua yang sedang nonton rasa cinta untuk belajar, rasa cinta untuk nuntut ilmu. Wabil khusus, ya Allah, Allahumma syarah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami sebagaimana luasnya Al-Quran. Wa yassir bihi umurana, mudahkan urusan kami semua ya Allah sebagaimana mudahnya Al-Quran. Wa azim bihi ujurana, ya Allah, muliakan kami semua dengan kemuliaannya Al-Quran. Ya Allah, tanamkan di hati kami semua, sahabat-sahabat kami semua, yang di atas maupun yang di bawah, maupun yang dimanapun kaum muslimin semua ya Allah, rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikan ruh yang masih menempel ini pada kita semua ya Allah, kesempatan untuk bisa menjadi orang yang hafiz dan hafizah Quran, penghafal Al-Quran,
faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran. Dan kami sangat berharap ya Allah agar kiranya mendapatkan jodoh yang hafiz dan hafizah Quran, suami yang hafiz Quran, istri yang hafizah Quran, yang faqih Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran. Dan mampukan kami bila kami memiliki anak-anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran ya Allah, yang faqih Al-Quran ya Allah, yang mampu menjalankan isi Al-Quran. Pada akhirnya kami semua mendapati keluarga yang Qurani, dan akhirnya mendapatkan syafaatnya di yaumil uzmah dengan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang harus kita isi sambil nunggu ini, teman-teman? Ya, sebelum Ustaz Hanafi lanjut, silakan. Sebelum Ustaz Hanafi lanjut, ini Silakan. Ini dia dari tadi typing up saya dulu, penting ada yang saya mau sampaikan. Apa yang mau disampaikan, Bang Dia? Silakan Bang Dia. Terima kasih Abang Hamba, terima kasih banyak. Mbak Dia, Abang Dia monitor, Bang Dia. Bang Dia monitor. Dibuka mute-nya, Bang, mikrofonnya. Assalamualaikum. Iya, gimana Bang? Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Izin. Iya, ada yang mau saya tanyakan nih Bang. Silakan. Ini kan saya lagi ada PDKT nih sama cewek non muslim. Itu headsetnya dibuka aja Bang, headsetnya dibuka aja, izin. Rame Bang. Iya, sangat mengganggu Bang, sangat mengganggu, betul. Kalau begini Bang? Itu lebih baik. Iya Bang, ada yang mau saya tanyakan nih Bang. Oke, silakan. Abang punya PDKT, Ini kan pacar, dia non muslim. Ya. Oke, terus? Non muslim. Jadi selama ini kan dia minta bimbingan belajar untuk hal-hal kebaikan di Islam ini. Oke. Iya. Jadi banyak hal-hal yang mau dipertanyakan beliau. Jadi saya pun takut salah ngasih pengertian. Salah Kalau jawab. bisa ya dikasih bimbingan Bang. Nanti saya naikkan ya Bang ya. Siap. Terima kasih Abangku, sama-sama. Nah, insya Allah dia mau bersyahadat. Alhamdulillah. Jadi, naikkan aja Bang. Kalau sesuai pertanyaan dia, banyak hal-hal yang mau dipertanyakan beliau. Tidak apa-apa Bang. Oke Bang Tugas ya. kami di sini memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Saya konfirmasi Siap. dulu beliau ya. Siap. Di situ dia ada Bang. Ada Ada enggak dia di situ? Evelyn Nopalitasian, ada nggak Bang masuk situ Bang? Enggak, Bang Dia, itu PDKT-nya ada enggak orangnya di situ? Entar itu Headsetnya dilepas aja Bang, headsetnya dilepas aja. Sinyalnya putus-putus. hadir dia. Soal Oke. permintaan aja, minta permintaan naik. Terus minta permintaan naik. Iya. Sambil nunggu ya, Bang Inspirasi sambil nunggu. Siap. Teman-teman, di sini pertanyaannya ada sahabat kita, saudara kita Muslim yang kebetulan dia punya yang dicintai itu orang kafir ya. Dan larangan dari Allah sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka itu beriman, kata Allah. Jadi kita dilarang sama Allah
menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya kata Allah, wanita budak, ya, wanita budak, ya, posisi yang levelnya di bawah lah, yang nggak berharga tapi wanita budak, cuman dia mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik kata Allah. Walaupun dia menarik hatimu, walaupun wanita musyrik cantik, tinggi, bersih, kaya gitu kan, ya, tapi masih lebih baik wanita-wanita yang maaf, budak, hitam, kelam, tapi dia beriman kepada Allah, itu lebih berharga kata Allah daripada wanita yang cantik jelita tapi dia musyrik kata Allah. Dan jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin, ya, sebelum mereka itu beriman. Jadi nggak boleh kita juga menikahkan orang musyrik, ya, dengan wanita-wanita mukmin. Ada laki-laki nih kafir, ada kita punya sahabat perempuan mukmin, orang kafir, kita mau jodohin, jodohin tuh ada temen gue muslim, tapi laki-lakinya itu adalah kafir, nggak boleh, dilarang sama Allah, haram hukumnya, ya, dalam surat Al-Baqarah haram. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, ya, sebaliknya, walaupun dia laki-laki, hitam, kelam gitu loh, tapi di sebelah sana tuh musyrik Ustaz, orang kafir, ganteng, tinggi, maco, kaya raya, itu gimana Ustaz? Tetap lebih baik orangnya hitam, bahkan kalau dia buruh tani, kalau perlu dia kuli bangunan, itu kata Allah lebih baik daripada kau nikahkan wanita mukmin dengan laki-laki kafir, ya, walaupun dia menarik hatimu kata Allah. Mereka mengajak orang-orang kafir yang dibilang ganteng, cantik, orang-orang kafir itu, mereka mengajak kepada neraka. Ulaika yad'una ilan nar kata Allah. Mereka tuh ngajak kamu ke neraka. Ya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznihi. Ya. Dan kata Allah, Allah posisinya mengajak ke surga dan ampunan dengan izin Allah. Beda. Jadi kalau kamu diperintahkan sama Allah, udah nikahi, yang penting dia beriman, ya, beriman kepada Allah, udah nikahi yang beriman daripada menikahi orang kafir. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran, la'allahum yatadzakkarun, supaya kita ngambil pelajaran seperti itu. Tapi kalau umpama Ustadz, ada suami, calon suami dia kafir, dia mau belajar tentang Islam, itu gimana? Ajarin. Itu lebih bagus. Wah, kita bersungguh-sungguh menerangkan. Ada Ustadz, dia itu perempuan, mau menikah dengannya, dia cinta padaku, aku cinta padanya. Kalau kau cinta kepadanya, maka ajarkan wanita-wanita yang kafir untuk mengenal Allah, mengenal Tuhannya dengan baik. Ya, jangan sampai Ustadz, dia ganteng Ustadz, tapi kafir. Hei, dia nyari Tuhan aja salah, apalagi nyari bini, ntar bakalan salah lu nikah. Paham? Nyari Tuhan aja salah, apalagi nyari bini, apalagi nyari laki. Paham itu sampai sini? Itu loh teman-teman. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Yes. Masya Allah. Bagaimana Bang Dia? Abang itu Dia. minta dinaikkan host, ceweknya host. Konfirmasi dulu sama Bang Dianya, Bun. Bang Dia monitor. Buka mic-nya Bang. Itu lagi di mute itu. Apakah jauh dari perangkat atau gimana? Ya. Gimana Ya, dia gimana? Ada di situ, cuma belum ragu-ragu mau naik. Nggak apa-apa, naik aja, bertanya-tanya, nggak apa-apa. Kita nggak kok. Kita lagi menerangkan tentang mengenai masalah dua keyakinan yang berbeda. Bagaimana kalau kita Muslim dilarang menikahi, ya, pasangan kita yang tidak seiman, kita dilarang. Kenapa kita dilarang? Karena memang di dalam surat Al-Baqarah jelas ayatnya 221. Ingat itu, jangan ditanya lagi ya buat teman-teman. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 221, bukan kata Hanafi. Ya, bahkan dijelaskan juga di surat Al-Maidah ayat 5. Wa a'udzubillah, bismillah, surat Al-Maidah ayat 5. Ingat, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Jadi ini
tentang ayat ini teman-teman, itu berkaitan tuh Al-Baqarah dengan surat Al-Maidah. Ya, pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala, jika yang dimaksud adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah telah mengkhususkan wanita ahlul kitab melalui firman Allah ya di surat Al-Maidah tadi. Apa kata Allah? Dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ya, artinya yang memang mereka itu posisinya taat kepada agama-agama sebelum kita. Yaitu apakah masih ada tuh ahlul kitab tuh? Nah, jika kamu telah bayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik. Itu kata Allah. Ya, nanti kita bahas nih, ini masalah ikhtilaf di sini, nanti kita bahas dengan baik dan benar. Gak apa-apa, kalau emang ada teman-teman yang punya suami tiba-tiba murtadin ya, Ustadz gimana caranya? Apa yang menyebabkan dia itu bisa jadi murtadin? Begitupun sebaliknya. Yang wanita tiba-tiba jadi murtadin, Ustadz saya cinta sama dia. Ya, kau pertahankan, kau ajak dia ngobrol, kau ajak dia untuk diskusi, kau ajak dia terangkan tentang kebenaran dengan sabar. Kalau kau memang mencintainya. Karena kita pengen bersama di dunia dan juga bersama di akhirat. Seperti itu, abangku. Iya. Lanjut. Bagaimana, Bang Dia? Bang Dia, monitor. Iya bang, iya bang. Iya, gimana? Untuk adikku Evelyn, tolong naik lah, tolong hargai abang. Biar supaya sama-sama kita di belajar sini, kita. betul, kita belajar di sini, bertanya-tanya nggak apa-apa. Apa? Jangan-jangan dapat informasi adikku tentang kesalahpahaman tentang Islam, nggak apa-apa. Tanya, sama kita juga harus tabayun. Islam tuh katanya begini, begini, begini. Nanti kita luruskan pemahaman-pemahaman yang keliru. Gitu. Ada hal-hal yang mau dipertanyakan dia, bang. Tapi katanya masih kerja katanya. Siap, nggak apa-apa. Ngobrol Sudah, aja. udah naik, Ustaz Nafi. Siap. Oh iya iya dia. Adekku Evelyn, sehatkah? Sehat. Selamat sore Novali. Siap. Denny. Saya mau tambahi tadi. Apa, Kalau Den? kamu memang benar-benar mencintai, nah nikahilah mereka gitu. Ya. Ya jangan dibikin main-main, tapi juga kita harus meluruskan keyakinan. Iya iya iya. Iya iya betul. Kan kita nggak bisa memaksa keyakinan orang, kita nggak bisa paksa. Yang penting akalnya digunakan. Akalnya, pengetahuannya, semua yang diberikan sama Tuhan itu untuk digunakan dengan baik. Dikasih hati, tujuannya kan untuk bisa memikirkan kebenaran dan kebaikan. Dikasih mata melihat yang baik-baik, kan gitu. Kebenaran dan kebaikan. Dikasih kuping untuk mendengarkan yang baik dan yang benar. Nah, sebagai rasa cinta calon laki-lakinya ini untuk mengajak si wanitanya untuk diskusi. Silahkan, mau diskusi dengan Uni boleh, Bang Bunda Evelyn, calon bunda yang luar biasa. Ya, selamat sore. Ya, sorry Kak. Silakan ada Uni itu, suaranya bisa pas perempuan. Kalau sama saya nanti takutnya malah jadi kayak kopi susu nanti. Silakan Uni. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Evelyn. Silakan. Nanya dari mana dulu ya? Sebelumnya saya mau kenalan dulu, boleh nggak? Ya, Mbak. Oke, selamat malam. Evelyn sekarang agamanya adalah Kristen, betul? Betul, Mbak. Oke, salam kenal Umi Rifa. Salam kenal, Saya Mbak. adalah seorang muslimah. Aktivitas saya adalah belajar. Yang saya pelajari adalah agama saya sendiri, Islam, dari banyak sisi. Baik dari sisi linguistik, historis, terminologi, etimologi, semua saya pelajari. Suaranya kecil ya? Halo, tes. Oh, oke. Bisa Mbak. Oke, saya Udah, pelajari Uni. itu. Apa gunanya? Saya belajar untuk berusaha menjadi pengajar kembali. Saya ajarkan kembali. Nah, ternyata 6 tahun ini saya tidak hanya disibukkan dengan mempelajari agama Islam,
Tapi juga saya disibukkan belajar agama Kristen. Metode belajarnya seperti apa? Banyak membaca literasi Kristen, membaca kitab suci kalian, dan diskusi dengan para pendeta kalian. Maka seandainya Evelyn ada pertanyaan terkait agama Islam, insya Allah sejauh kemampuan saya, pemahaman saya, pengetahuan saya akan upayakan untuk menjawab. Begitupun juga dengan Kristen. Kalau Evelyn menjelaskan nanti tentang Kristen, saran saya nggak usah. Karena saya khawatir saya lebih paham dari Evelyn. Ya, Mbak. Lebih bertanya tentang agama saya. Silakan Evelyn. Iya Mbak, semalam kan saya sudah ada untuk tahu tentang keyakinan dari Mbak, perbedaan keyakinan saya dengan Mbak. Dan memang saya cerita dulu dari semenjak saya kuliah, memang sudah banyak pertanyaan yang sudah ada dalam benak pikiran saya. Kenapa agama yang ini beribadahnya seperti ini, agama yang itu beribadahnya seperti itu. Kenapa juga saya seperti ini beribadahnya? Kenapa berbeda-beda? Dan memang setelah lulus kuliah, saya agak melupakan dulu lah sejenak. Tapi saat di tahun ini mungkin udah banyak kekecewaan juga. Udah banyak kekecewaan juga yang saya hadapi, yang sudah saya lalui. Di tahun ini mungkin saya juga teringat kembali, kenapa lagi teringat seperti waktu saya kuliah. Kenapa kalau Muslim ibadahnya seperti ini, aku ke gereja seperti ini, harusnya kan nggak boleh. Nah itu sih Mbak yang jadi pertanyaan, kenapa kalau Muslim Kristen dengan Islam berbeda? Beda-beda, iya. Oke. Tata Saya cara jawab singkat ibadahnya saja ya. juga. Karena kita mendapatkan sumber pengajaran yang berbeda. Itu jawaban pentingnya. Maka sebagai orang yang ingin tahu manakah ajaran yang benar, cross check sumber, selidiki, identifikasi. Sebagai seorang yang pernah kuliah, Anda tahu bagaimana kita diajarkan untuk mencari tahu, verifikasi, validasi, pembuktian, menganalisa. Itu dalam ranah pendidikan kita terapkan. Maka lakukan itu. Anda diberikan kognitif. Anda diberikan empati. Akal itu adalah daya dari otak. Otak kita dengan otak hewan memiliki perbedaan. Otak kita punya daya, disebut dengan akal. Binatang juga punya otak. Kalau cuma sekedar punya otak, binatang punya otak. Tapi yang membedakan adalah kita punya daya berpikir, kognitif. Nah, jadi saya ingin mengajak Evelyn untuk menikmati pemberian Tuhan. Apa itu? Fungsikan akal. Kemudian kita juga punya hati. Ayam juga punya hati. Tapi yang tidak dimiliki ayam adalah empati. Empati adalah daya. Daya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana mungkin ketika ada ajaran yang bertentangan dengan empati dikatakan ajaran yang benar? Saya kasih contoh. Kematian Yesus di tiang salib itu melanggar sisi moralitas. Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni dosa orang-orang jahat dengan menumbalkan manusia yang benar? Kalau kita percaya Tuhan Maha Pengasih. Kenapa Maha Pengasihnya justru menjadi asbab orang lain harus mati dengan cara keji dan membiarkan orang melakukan kejahatan dengan membunuh orang tersebut? Akal. Bagaimana mungkin Evelyn bisa berbicara tentang Tuhan tapi tidak memiliki literasi? Maka sandarkan semuanya kepada pemberitahuan Tuhan. Karena kamu, saya, kita semua lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Bahkan tali pusar pun kita buang kemudian. Kita tidak memiliki pengetahuan, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, bertumbuhnya tubuh, berkembangnya otak kognitif, kita memiliki pengetahuan. Sumber pengetahuan kita ada 3 sumbernya. Sejauh yang saya pahami, mungkin nanti akan ada tambahan. Empiris, by pengalaman. Kamu tahu jatuh rasanya sakit karena kamu pernah jatuh. Rasionalitas, hasil berpikir, hasil analisa, hasil identifikasi. Yang terakhir, yang tidak dimiliki oleh para kaum ateis. Pengetahuan kita bersumber dari pewahyuan.
Wahyu dari kata wahaya adalah komunikasi Tuhan dengan perantaraan makhluknya yang juga manusia. Secara tradisi agama Samawi, kalau merujuk kepada agama Bani Israel, maka Tuhan untuk memperkenalkan dirinya dia nggak turun sendiri, nyamar jadi manusia. Tetapi dia mengutus manusia lain untuk menyampaikan firman-Nya. Tradisi agama Samawi. Buka Ulangan 18:18. Lalu kenapa kemudian muncul Hindu? Kemudian kenapa muncul Buddha? Kenapa muncul Kristen? Kami umat Islam diajarkan. Al-Quran menjawab. Kalau Allah menginginkan kita satu umat saja, mudah saja bagi Allah. Tapi Allah ingin menguji kita. Kalau semua orang kaya, kepada siapa lagi orang kaya menunjukkan cintanya kepada manusia lainnya dengan memberikan hartanya? Nggak ada orang miskin. Kalau semua orang miskin, siapa yang akan membantu orang kaya? Kalau semua orang pintar, untuk apa orang pintar? Saya pintar untuk apa? Kalau tidak ada orang yang belum pintar. Saya pintar adalah untuk memintarkan orang lain. Biar ada manfaatnya. Kalau kita semua sudah pintar, maka sama saja. Kalau seandainya saya muslimah, Anda Kristiani, Anda adalah rahmat bagi saya. Anda ladang amal bagi saya. Begitu juga seharusnya Anda. Saya muslimah, Anda Kristiani. Harusnya Anda menjadikan saya juga berkah. Kenapa? Kalau memang iman Anda betul dan benar, buktikan kepada saya. Ajak saya menyembah Tuhan Anda. Apa kata Yesus? Kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Tapi kalau ternyata Anda sudah diskusi dengan saya, terbukti kebenaran yang ada pada diri Anda hanyalah iman buta, lalu kenapa menolak kebenaran? Mari kita diskusikan. Mari di sini kita membawa pengetahuan kita dan kemudian membuktikan bahwa apa yang kita pahami itu terbukti. Izin Uni, saya potong dulu sedikit. Kak Evelyn, monitor Kak Evelyn. Kak Evelyn, oke, lanjut Uni. Ya, Oke. Enggak, saya cuma ini takutnya kepental. Ya, saya silakan ditanggapi, saudariku Evelyn. Ini penting banget. Ini bentar ya Mbak ya. It's okay. Mbak Evelyn lagi sibuk ya, lagi ada kerjaan. Iya. Di bawah ada Bang Suma, Bang Inspirasi, Naikkan. Bang Inspirasi. Aku akun ini nggak bisa naikkan orang Bang Inspirasi, kan lagi ke Bennett Nggak ini ada. lagi Aku puasa. lihat di ini nggak ada. Lihat di antrian nggak ada. Ya udah, Enggak ada. Ustaz Hanafi, enggak ada. ya udah. Saudara-saudara yang lain yang dibawa, saya hanya akan mengangkat orang-orang yang saya identifikasi namanya tuh Kristen kecuali penghujat yang selama ini tidak ada manfaat ya. Kayak Sarahman, aku bukannya nggak mau naikin Sarahman, nggak ada manfaatnya gitu loh. Iya, makanya saya hold dulu nih. Ada sisi tersendiri kalau Pak Saraman kita ajak diskusi. Nanti kalau saya lagi butuh hiburan. Ya, iya. Sekarang saya lagi nggak butuh hiburan. Yes, betul. Ada sesinya. Mbak, sebentar bisa 40 menit ya Mbak ya? Sebentar aja ya. Boleh. Oke. Siap. Dengan sabar untuk abangku Bang Dia, supaya Bang Dia bisa menyelamatkan saudarinya, calonnya untuk menuju surga dunia dan akhirat. Betul teman-teman? Jangan lupa tekan. Disuruh parkun aja ke Evelyn, parkun aja akunnya. Mungkin lagi sibuk atau gimana, nggak apa-apa. Parkun aja akunnya. Lagi nutup kedai. Masya Allah, sehat, sukses selalu Bang Vin. Jangan taikkan yang bikin aku jadi bodoh nih. Percuma kita sayangi ilmumu. Kau bertanding dengan orang bodoh, walaupun ibaratnya hancurlah kita punya ilmu ini. Pokoknya kalau yang otak-otak sengkle Ustaz Hanafi itu bagian saya. Jangan kasih Ustaz Hanafi sama Unirima. Kasih lah Bang Blender bersama. Aku nyari blender loh 2 hari ini. Kemana dia? Gak tahu itu. Mau tak naikin Unirima? Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Duluan sama blender. Saya pusing yang mau lurusin ya pusing Unirima. Yang mau lurusinnya pusing saya. Dalilnya pun itu dia banyak sekali yang sangat benar, lebih tahu dia dari saya. Inna atainakal kausar pun dijadikan dalil sama dia, maha batasa. Bingung saya nyari dalilnya.
Masya Allah. Aduh, Bang Blender, Oh iya. Bang Blender. Sebentar, buat teman-teman yang di YouTube, karena saya sudah live kan di YouTube, saya mau setup dulu, saya close dulu ya. Nanti teman-teman yang di YouTube saya live lagi. Ya, saya live kan lagi ya, tapi ini saya matikan dulu yang untuk ini ya. Karena Kak Evelynnya juga butuh waktu 40 menit biar saya berdiskusi dengan beliau. Saya Betul, coba betul. untuk berbicara heart to heart, woman to woman ya. Mudah-mudahan tercerahkan beliau dan mudah-mudahan Allahumma apa yang saya hadina, sampaikan. berikan kami petunjuk ya Allah semuanya ya Allah. Baik, saya close dulu yang di YouTube ya. Untuk di YouTube izin mematikan yang live barusan ini. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Daeng Fatir katanya, Daeng Fatir dibawa Kak Evelyn ini sudah diskusi sama Gurunda Zuma ya. Ya, sudah diskusi sama Gurunda Zuma. Gitu teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Makanya saya pribadi tak pernah lepaskan ini Ustaz Hanafi, guru saya ini. Pokoknya harus ngikut terus sama saya sampai di surga ya Ustaz Hanafi ya. Amin ya Allah, jangan sampai kau tinggalkan teman-teman. Kalau saya lagi ada di Jubil Husni, teman-teman ada di Wadin min Jahannam, lembah dari neraka Jahannam, jangan tinggalkan aku ya teman-teman. Aku pernah di sini lu, jangan-jangan ntar gua di sana malah istighosahan mah sendirian. Ya Hanan ya Manan ya Qadim al-Ihsan Mahrajudik malyan judlana bil ghufran. Ya Allah, kau bakar aku sendirian. Unirifa sama Bang Yuda udah di sorga, aku ditinggal sendiri ya Allah, atas kehendakmu yang rahmat. Takutnya begitu gue sendirian ya Allah. Unirifa kan pernah kenal kita ngangkat kakinya lagi persepenkor kan gitu. Kau lupakan aku. Allah, kejam kali kau Uni gitu. Nanti tuh di akhirat gitu dapat syafaat teman-teman. Makanya kalau pengen cari teman yang saleh dan saleha, karena dia akan jadi syafaat nanti, punya syafaat tuh. Nanti dia akan komplain sama Allah, ya Allah, mana yang dulu di Kuba emas saya pernah mau pengen pindah kamar nggak bisa naik ya Allah, mana dia? Hah? Tuh ada di Jubil Husni lagi dirujak sama malaikat Jabaniyah. Ya Allah, kemariin ya Allah. Itu nanti saya dipanggil tuh jadi tuh ya Allah. Kemariin ya Allah. Alayumi. Assalamualaikum. Kocak juga nih Habibullah nih ya, haruslah orang-orang beriman itu memang harusnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Hanafi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum host semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Evelyn, hati-hati Kak Evelyn, akunnya kepental. Nah, nanti ditaikin lagi dia sambil ini kayaknya sambil nelpon barangkali sambil. Nggak apa-apa. Kalau memang betul. Allah berkehendak ada yang tidak mungkin. Ya, nanti kan abangku Bang dia nanti ngebel lagi dia gampang. Teman-teman Lagi nutup kedai. Siap-siap untuk di malam Jumat sambil Siap. nunggu, Siap. sambil nunggu adik Siap, kita Bang Dia. teman-teman. Minimal malam Jumat ini jangan pernah berhenti untuk kita lakukan untuk zikir. Ya minimal kita lisan bisa berkomat kamit untuk sallallahu ala Muhammad. Sambil tap-tap layar tuh teman-teman, Masya Allah tuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Uni, Ya, Bang, nanti bantu jelaskan masalah poligami ya. itu bab saya itu. Iya, Ada siap, spesialisnya di sini Bang Dia, ada spesialis kalau poligami. Tuh, Terang gampang tuh. ini, jangan Bukan spesialis sih, lebih ke sisi bagaimana sih saya sebagai seorang wanita secara realistis menanggapi poligami ini dan relevannya ajaran Islam dengan ruang lingkup sosial wanita pada umumnya. Aduh, malah dibawa main takbir aja uni poligami, takbir Allahu Akbar. Mungkin saya tipis-tipis dulu ya. Lanjut. Jadi kalau orang-orang berbicara tentang poligami, saya paham bahwa
bab poligami adalah bab yang paling tidak disukai oleh wanita. Kenapa? Karena perempuan yang mendengarkan poligami ini sedang melihat pasangannya yang tak layak, tak patut berpoligami. Maka tentu poligami menjadi hal yang sangat mengerikan bagi mereka. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka, wanita-wanita yang mohon maaf, kita realistis ya. Ketika suaminya, dia ada fase menopause perempuan, di mana banyak kisah, saya mendengarkan banyak sekali kisah perempuan-perempuan yang sudah berumur, suaminya yang memiliki finansial yang sangat cukup. Pada akhirnya dia memang tidak menyukai di poligami, tapi dia tidak bisa menghindari diselingkuhi. Itu fakta. Jadi ada orang-orang yang kemudian dia tolak poligami. Sama seperti perang. Kalian tidak suka berperang, tapi ketika penjajah datang, mau tidak mau, kalau tidak maju ke medan perang, mati kalian dipijak. Maka Islam ini adalah agama solusi. Kita akan hidup panjang bersama dengan pasangan. Maka Allah sebagai pencipta kita, sebelum apa yang terjadi kepada kita, Allah sudah tahu. Maka sebelum permasalahan hadir, Allah sudah beri solusi. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh. Ada orang-orang kemudian yang mengalami masa-masa atau fase di mana sistem reproduksinya bermasalah. Kita lihat bagaimana sekarang banyak sekali kanker rahim, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alat reproduksi wanita. Maka apakah wanita-wanita ini akan dicerai oleh suaminya? Maka ada dua kemungkinan. Kalau mendapatkan suami yang baik, mungkin dia akan bertahan. Hello, ini zaman sekarang. Kita tidak bicara dongeng. Pangeran berkuda putih, tampan, baik hati dan tidak sombong, walaupun kekasihnya kakinya lumpuh, dia akan gendong. Itu cerita dongeng. Kita hadir di mana zaman saat sekarang ini aplikasi perempuan-perempuan yang menjajakan tubuhnya bersiliweran. Allah sudah tentukan kodratnya laki-laki, zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Maka kita tidak bisa kontrol pria-pria di luar sana. Jangankan suami kita. Diri kita sendiri pun kita tidak bisa kontrol terkadang. Maka banyak orang-orang yang tidak sepakat dengan poligami, pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang melihat suaminya yang memang tak layak, tak pantas berpoligami gitu. Makanya bahasa saya kemarin itu, kalian Kristen, perempuan Kristen, wajar kalian tidak mau dipoligami. Laki kalian lututnya goyang, mukanya jelek, miskin lagi hidupnya. Minta duit, kalian jangankan duit, ludahnya yang dikasih sama kalian. Nah ini mau poligami. Jangankan poligami, kalian aja hidup kalian aja udah berantakan. Maka poligami menurut mindset kalian pada waktu itu hal yang mengerikan. Karena laki kalian tak patut, tak pantas poligami. Lalu bagaimana dengan saya? Seandainya, ini mohon maaf. Saya dinikahi Ustadz Hanafi. Wajahnya tampan, finansial cukup. Berapa dek? 20 juta sebulan dek. Pergilah dek beli tas Hermes dek. Dek mau ke Italia hari ini dek. Ada konser dek. Konser Habib ini dek. Habib siapa namanya tuh? Habib siapa itu namanya yang suka bersalawat di Italia dek, pergi dek ke sana dek, ini duit 50 juta, hati-hati pulangnya dek ya, beli oleh-oleh jangan lupa, beli sepatu yang cantik. Berapa dikasih sebulan? Ustadz Hanafi kasih saya 100 juta sebulan. Kerjanya banyak, raja minyak, banyak usahanya, urusannya banyak, relasi bisnisnya tinggi-tinggi, cantik-cantik, sekretaris dari temannya cantik-cantik. Ketika dia lihat istrinya pun cantik, Uni Rifa udah cantik, udah dandan. Oh, sekretaris kawannya cantik lagi. Kalau daripada saya diselingkuhi, saya akan lebih baik. Abang sayang, lain nampaknya aku tengok, terlirik-lirik itu mata abang. Kenapa, udah gak cantik lagi adik? Enggak, dek cantik. Tapi yang namanya laki-laki, kodratnya zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Unrifa bertambah umurnya, masuk fase menopause. Maka saya akan memilih untuk abang saya yang mencukupi duitnya, ganteng pula wajahnya, baik lagi akhlaknya, tak pernah main tampar pula. Ngasih makan rutin, kebutuhan terpenuhi. Saya yang hadiahkan dia istri cantik, saya. Saya akan carikan ke pelosok negeri, saya umumkan, wahai, seandainya ada wanita, kalian anak yatim kah, orang yang sedang susah kah, ingin bersuami dengan suami saya, lapor nama kalian ke saya carikan. Saya yang carikan. Ustadz Hanafi,
Ustaz Hanafi jangan diem, itu cuma contoh. Kenapa baper Ustaz Hanafi? Enggak baper, orang dia lagi mantannya Yesus. Siapa yang mau pakai mantannya Yesus? Ntar nggak jadi. Jadi perempuan-perempuan ini itu tergantung situasi dan kondisi. Maaf, mungkin agak sedikit ekstrim. Saya pribadi kesenangan saya bukan cuma burung aja, mohon maaf. Mungkin kawan-kawan Kristiani yang tak mau berpoligami lakinya karena dia nggak mau. Pokoknya tiap malam abang harus aja adik sama adik tidur. Weh, kalau wanita-wanita muslimah seperti saya, kami juga pengen berkumpul dengan saudari-saudari kami, menikmati dunia indahnya alam semesta. Ketika abang, Bang Hanafi, adik mau ke Australia, ada konser. Berapa hari dek? Seminggu lah dengan kawan-kawan adik. Kawan-kawan adik kan orang-orang yang berilmu pengetahuan, ada dosen, dokter, oke. Seminggu adik tinggalkan abang, iya. Terus kayak mana dengan abang ini? Takkanlah abang beli mainan dek boneka Jepang. Kan abang sudah ada. Si Wulan. Ada istri abang kan yang lain. Bebas aku terbang. Oh izin suamiku. Rumah tangga aman. Duit laki gak kemana-mana. Micet tak ketengok. Buat apa dia tengok micet? Yang halal sudah ada. Jadi Islam itu agama solusi. Tapi kalau laki kalian mukanya jelek, duitnya nggak ada, kalian aja ditampar tiap malam, kalian membayangkan poligami. Jangankan satu wanita, sebelah badan perempuan pun nggak layak dipakai. Jadi jangan mengukur pakaian kalian dengan pakaian orang. Yang kalian bicarakan ini Raja Salman, Raja Thailand, Raja Brunei Darussalam. Kalian samakan dengan laki kalian. Lututmu aja goyang. Patutlah kalian takut di poligami. Karena yang mau poligami itu muka laki kalian yang kayak babi itu. Dalam muka jelek, mulut bau, ketiak tak pernah bercukur, kaki di mana-mana, minta duit ditampar. Ya itu mau poligami. Wajarlah kalian bilang takut di poligami. Nah itu satu. Ini dari sisi logika berpikir. Realitas kehidupan. Bagaimana dengan agama? Kalian mengkritisi poligami di ajaran agama kalian sendiri. Tuhan kalian memberikan bini orang kepada Daud. Itu fakta. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Yang kedua, ketika kalian mengatakan poligami adalah suatu keharaman, dari mana kalian tahu? Kalau nggak dilarang kok jadi haram? Maka kalian harus tunjukkan mana larangan berpoligami di kitab kalian. Jangan kalian yang buat hukum. Mentang-mentang Tuhan kalian gak menikah, lalu kalian bilang poligami haram. Sejak kapan Tuhan kalian pernah berkata dilarang untuk menikah lebih dari satu istri? Tuhan kalian waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, sebelumnya dia yang kasih bini orang kepada Daud. Bahkan kata dia, kalau kurang bisa minta tambah. Walaupun akhirnya dia marah kepada Daud karena ngambil bini orang gak izin dulu sama Tuhan kalian itu. Yang versi roh di perjanjian lama. Wajar dia marah. Siapa gak marah? Udah dikasih bini orang. Kalau mau kurang tambahlah. Ngomonglah sama Tuhan kalau mau tambah. Ngambil sendiri pula Daud ini. Gak bilang-bilang sama Tuhan kalian. Pas kini papap hoba-hoba on the sky dengan Betseba. Tuhan kalian kayaknya gak tahu. Tahu-tahu udah bunting aja anak orang. Marahlah Tuhan kalian. Tiba-tiba si Uria bini orang, laki orang itu dilemparkan ke medan perang. Mati. Marahlah Tuhan kalian. Coba seandainya nih izin sama Tuhannya Daud, diizinkan Daud itu karena Tuhan udah bilang seandainya kurang bisa kutambahi lagi. Nah itu masalahnya ya. Artinya Tuhan kalian yang masih jadi roh, belum berubah jadi manusia, itu melakukan apa? Mengizinkan, menjadi asbab perpoligamian Daud. Nah Tuhan kalian yang jadi manusia ini lahir ke dunia itu nenek moyangnya itu berpoligami. Andai Daud tidak mengambil Betseba, kalian pikir Salomo hadir? Enggak lah. Salomo itu hadir dikarenakan dia, Daud dan Betseba tidur seranjang, berhubungan biologis. Hadir Salomo. Siapa Betseba? Bini orang. Apa Daud bininya satu? Banyak. Artinya nenek moyang kalian itu praktisi poligami. Nenek moyang Tuhan kalian praktisi poligami. Yakub bininya Lea, Rahel, Zilfa, Bilha, 2 budak, 2 adik kakak. Poligami 4, kayak orang Islam. Yakub itu umat kesayangan Tuhan kalian. Tuhan kalian lahir dari rahim orang Yahudi.
Katanya. Loh, nenek moyangnya poligami. Loh, kok kalian yang Bani Kristen yang gak ada kaitannya dengan orang Yahudi ini? Kok kalian pula yang tantrum dengan ajaran poligami? Nggak malu kalian? Nggak malu? Nah ini ya, jadi lucu kawan-kawan Kristen ini. Mengkritisi poligami tapi tidak mengerti ilmu antropologi, sosiologi, teologi, kristologi. Tapi bicara dari dirinya sendiri. Nggak mau aku poligami, nggak mau aku poligami. Lah bini laki kau lagi dimicet. Gitu. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak suami, hak istri dijunjung tinggi oleh Islam. Maka karena dosa perzinahan itu luar biasa dosanya, maka karena Allah tahu natur manusianya, maka dibolehkan poligami. Dibolehkan dengan syarat. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau muka kalian biasa aja, jelek pula, ya kan, mulut bau, beli rokok pun tak mampu, masih minta duit bini, lutut pun goyang-goyang, ngos-ngosan, senggol sedikit sudah muncrat. Nggak usah kalian poligami, nggak usah. Hukum nikah aja bisa haram. Unik lanjut, saya ada peringatan Unik lanjut, saya ada peringatan, tunggu. Coba saya turun dulu ya. Aku bilang jangan kau bahas itu poligami. Habislah kau kena peringatan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Punya aku ini di Komal ini. Ngeri-ngeri sedap ini. Ampun, semoga saja. Ngeri sedap ini Komal. Kenapa tulisannya apa di situ? Ada peringatan apa itu? Nah, aman. Enggak, saya yang kena peringatan. Kenapa itu? Unirifa mana ya? Enggak. Iya, enggak itu kan, enggak rungkat kan? Host izin host. Ini malam Jumat ya host ya. Ustaz Hanafi juga mana? Ada. Ada ini. Mana? Ini nggak kelihatan di situ kah? Nggak ada. Wah, turun dulu lah aku lah. Ustaz Hanafi kok cuma ada suaranya ini? Mana? Aku turun dulu. Iya, siap. Kok cuma ada suaranya host? Turun. Turun beneran Ustaz Hanafi, turun beneran. Aman, nggak rungkat, aman. Padahal Anda loh Ustaz Hanafi. Jadi kidi. Akhir-akhir ini rudalnya makin kencang teman-teman ya. Sama host, punyaku juga nggak bisa direpot host, nggak bisa dilaporin. Sekali dilaporin langsung tumbang, langsung mati punyaku host. Lawa. Terima kasih Kak Moci. Tidak, akhir-akhir ini satu minggu ini kan ada 3 yang mualaf tuh. Nah ini nggak tahu makin banyak yang ya gitulah. Tolong teman-teman yang di bawah sambil tap-tap layar di malam Jumat ini sambil kita perbanyak salawat tap-tap layarnya ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tap-tap layarnya sambil salawat teman-teman. Mantap. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Tidak bisa kau rungkatkan Komal saya. Sorry. Unik, commute. Oh iya. Lagi terima telepon. Siap. Aduh. Sambil nunggu ya.
sambil nunggu. Kita ngobrol terus sambil nunggu abang dia dengan calonnya teman-teman. Bismillah, di malam Jumat teman-teman ada strategi setan. Sebagaimana kita ketahui, setan telah divonis oleh Allah itu untuk masuk ke dalam neraka. Namun kesombongannya itu membuat setan ini bukan meminta maaf kepada Allah agar dibebaskan dari neraka, justru menantang dengan keinginan untuk menggoda dan menyesatkan manusia untuk menemaninya di dalam neraka. Jadi bukan malah bertobat, setan ini dengan rasa sombongnya, angkuhnya dia ingin, oh ya udah nggak apa-apa saya masuk neraka, tapi nanti anak keturunan Adam itu akan saya ajak ke saya ya, bareng-bareng di neraka main dia gitu loh. Bahkan setan itu telah bertekad untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan berbagai cara ya. Nah, tekad setan dengan segala caranya dalam menyesatkan manusia itu diceritakan sama Allah di mana? Nah, datanya di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Wa'iyadzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجد أكثرهم شاكرين. Apa kata Allah? Diceritakan kata Allah dalam Al-Quran, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka manusia dari jalanmu ya Allah yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur kata Allah. Tuh, dari saking janjinya tuh setan nih, belum datang ya jodohnya bang dia. Lanjut. Nah, agar tidak terjebak dalam strategi godaan setan teman-teman, kita perlu memahami hal yang dimaksud oleh setan sebagaimana ayat tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dari depan adalah meragukan manusia tentang akhirat. Di depan kita melihat ke depan ini adalah akhirat, maka dibikin ragu apakah nanti ada akhirat ini. Dibikin ragu tuh. Kalau dari belakang, apa yang dimaksud? Merangsang manusia kepada cinta sama dunia. Maka saya selalu katakan kepada teman-teman tentang masalah dunia. Ingat kalimat dunia yang kita selalu cinta yang luar biasa kepada dunia. Maka saya selalu katakan kepada teman-teman, yuk pelajari, dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Maksudnya apa? Banyak loh sebelum orang yang sekarang ini, sebelumnya orang yang jatuh cinta sama dunia. Sebelum kita udah banyak dulu yang cinta sama dunia. Dan orang itu sekarang sudah mati semua teman-teman. Maka dunia ini posisinya janda. Jadi orang yang jatuh cinta sama dunia itu sebenarnya kalian sedang jatuh cinta sama janda. Kenapa? Sebelum kamu sudah banyak yang sudah jatuh cinta sama dunia. Dan orang yang sudah banyak juga meninggal, mereka lah orang-orang yang cinta sama dunia dulunya. Berarti kan kalau kamu dapat bekasnya mereka, loh sekarang ini kalian cinta dunia. Itu pun kita semua senengnya setengah mati sama dunia. Itu yang dimaksud di belakang. Lanjut. Dan bahkan yang dimaksud dari kanan, yang disebut dari wa'an aimanihim, maksud daripada tafsir terjemahan daripada dari kanan menurut Ibnu Abbas dari Ibnu Katsirnya dijelaskan apa yang dimaksud dari kanan adalah meragukan manusia terhadap perintah agama. Jadi kalau ada perintah-perintah agama dia ragu. Ya, apa ini benar ya? Apa efeknya ya? Apa saya melakukan, saya udah duha, saya udah tahajud, tapi saya rezeki nggak ada, seret-seret aja dia ragu tuh. Ya dia ragu, saya udah belajar, saya udah nuntut ilmu, kok saya makin pusing ya, kok saya makin ruwet ya, ragu tuh dengan agama tuh. Lalu dari kiri, wait, siap dia. Kalau kira-kira syahadat online gini sah nggak? Sah abangku. Syahadat itu apa sih arti daripada syahadat? Halo? Ya, tes. Sah bang.
abangku sah walaupun secara online. Arti syahadat itu bukan hanya kesaksian atau penyaksian, tapi makna lainnya adalah al-ihbar wal i'lam, mengabarkan atau mengumumkan. Artinya ketika seseorang itu bersyahadat, dia mengabarkan dan mengumumkan keislamannya. Gitu loh. Allah taala alam bisawab. Jadi sah. Itu abangku. Oke? Oke. Sah. Sah.